kita masuk ke akuntansi pajak penghasilan. Nah, sebenarnya teman-teman, perusahaan tuh punya dua cara untuk menghitung laba. Yang pertama itu laba menurut akuntansi, yang dipakai di laporan keuangannya dan mengikuti PSAK atau IFRS. Yang kedua itu ada laba menurut pajak, yang mengikuti aturan perpajakan. Nah, masalahnya di sini itu antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan tuh sering banget nih ada perbedaan gitu. Makanya kadang tuh laba yang muncul juga pasti kadang berbeda gitu. Akibatnya nih, beban pajak penghasilan di perusahaan dicatat di laporan keuangan tuh sering banget nih nggak sama pajak yang benar-benar harus dibayar ke negara. Nah, dari situlah nih muncul, karena perbedaan tersebut, muncullah dua jenis perbedaan, yaitu ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Nanti dua hal ini yang jadi dasar nih munculnya pajak tangguhan. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan jelasin nih, apa itu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Oke teman-teman, kita masuk ke perbedaan temporer. Di slide dijelaskan bahwa perbedaan temporer adalah perbedaan sementara yang terjadi antara dasar perpajakan untuk aset dan liabilitas dengan nilai yang tercatat pada laporan keuangan yang menyebabkan terjadinya future taxable amount dan future deductible amount. Nah, artinya pada perbedaan temporer ini nanti akan muncul dua kemungkinan nih teman-teman. Kemungkinan apa? Kemungkinan dampak pajak di masa depan, yaitu future taxable amount dan future deductible amount. Nah, lalu apa sih future taxable amount dan future deductible amount ini? Nah, future taxable amount ini nanti di akunnya itu akan bernama deferred tax liability, yang artinya tuh perbedaan yang terjadi sekarang akan menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih besar di masa depan. Kenapa kok bisa kayak gitu sih? Nah, karena di tahun sekarang perusahaan tuh membayar pajak lebih kecil dulu teman-teman. Biasanya itu karena adanya beban yang menurut pajak tuh boleh langsung diakui, sehingga laba kena pajaknya itu turun dan pajak yang dibayarnya jadi lebih kecil. Lalu nanti di periode berikutnya tuh perusahaan tuh udah nggak punya pengurangan pajak itu lagi. Nah, akibatnya laba kena pajaknya naik dan pajak yang dibayar juga pasti akan lebih besar. Lalu kita masuk ke future deductible amount. Nah, di sini nanti akunnya akan bernama deferred tax asset. Nah, ini tuh kebalikan dari future taxable amount ya teman-teman. Jadi ini tuh kondisi di mana perbedaan yang terjadi sekarang tuh justru membuat perusahaan membayar pajak lebih kecil di masa depan. Nah, biasanya ini terjadi karena saat ini perusahaan membayar pajak lebih besar dulu nih teman-teman. Misalnya tuh ada pendapatan yang menurut pajak tuh harus langsung diakui sekarang. Padahal menurut akuntansi tuh belum semuanya diakui. Makanya laba kena pajak tuh sekarang jadi lebih tinggi dan pajak yang dibayar juga lebih besar. Tapi nanti di masa depan perusahaan tuh akan mendapat pengurangan pajak sehingga pajaknya tuh menjadi lebih kecil. Dan itu kondisi disebut sebagai deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Baik, sekarang kita masuk ke deferred tax liability atau utang pajak tangguhan. Nah, sederhananya teman-teman, ini tuh kondisi ketika perusahaan tuh sekarang bayar pajaknya lebih kecil, tapi nanti di masa depan tuh harus bayar lebih besar lagi daripada tahun sekarang. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena itu tuh adanya beban yang menurut pajak tuh boleh diakui lebih cepat dibanding menurut akuntansi. Nah, akibatnya laba kena pajak tuh sekarang jadi turun dan otomatis pajak yang dibayar sekarang juga jadi lebih kecil gitu. Tapi nanti di periode berikutnya perusahaan tuh udah tidak punya lagi pengurangan pajak itu lagi gitu loh, karena udah dipakai di tahun sekarang ya. Makanya pajak tuh akan naik di periode selanjutnya atau di tahun berikutnya. Makanya nih disebut liability atau kewajiban, karena sebenarnya perusahaan tuh cuma menunda aja gitu pembayaran pajaknya ke masa depan. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal different tax liability. Jadi, Starfleet Corporation memiliki satu buah temporary difference pada akhir tahun 2018, yang mana beban tersebut harus diakui seluruhnya menurut pajak pada tahun berjalan. Padahal beban tersebut nih akan dialokasikan mulai tahun depan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 55.000 di tahun 2019, 60.000 di tahun 2020, dan 75.000 di tahun 2021. Nah, jadi kan ada beban, total dari beban-beban yang di tahun 2019, 2020, 2021 nih ditotal dan harus diakui pada tahun 2018. Sehingga beban di tahun 2018 ini sangat tinggi, membuat laba kita menjadi turun.
Jadi laba kita kan turun nih, jadi labanya kecil. Membuat pajak kita yang dibayarkan di tahun 2018 nih akan menjadi lebih kecil, sehingga ini merupakan deferred tax liability. Kemudian kan diketahui bahwa Starfleet memiliki laba sebelum pajak 2018 sebesar 400 dan tarif pajak sebesar 30%. Terus diasumsikan tidak ada deferred tax sebelumnya dan hitunglah taxable income dan income tax payable untuk tahun 2018. Lalu buatlah jurnalnya. Nah, teman-teman, langkah pertama di sini kita membuat tabel dulu nih, seperti yang ada di sini. Jadi kan di sini ada current year. Tahun 2018 berarti tahun berjalan. Nah, menurut financial income IFRS nih, itu tuh 400. Kemudian kan jadi temporary difference yang mana di tahun 2019 ini dibebankan sebanyak 55.000. Terus di tahun 2020 dibebankan sebanyak 60.000 dan di tahun 2021 dibebankan sebanyak 75.000. Tetapi di laporan pajak ini semuanya harus diakui di tahun 2018, yaitu 190.000. Itu dari mana? Itu dari penjumlahan 55.000 ditambah dengan 60 ditambah dengan 75. Terus dikurangi nih, 400 ini dikurangi 190.000. Nah, kenapa sih harus dikurangi? Karena kan kita yang bertambahnya beban. Kalau beban yang bertambah kan berarti income kita menjadi lebih kecil. Yang tadinya 400 dikurangi 190 jadi 210. Jadi itu tax payable-nya nih kena 210. Sedangkan nanti di tahun-tahun berikutnya di financial income kita kurangin semua tuh di tahun 2019, 2020, 2021. Tapi menurut pajak ini tidak boleh dikurangi. Jadi malah menambah taxable income di kemudian hari. Itulah mengapa di masa depan tahun 2019 hingga 2021 membuat kita nih membayar pajak lebih mahal. Karena di kemudian hari beban kita ini tidak boleh diakui karena sudah diakui semua di tahun 2018. Jadi tahun 2018 ini kita bayar pajak lebih murah, sehingga di tahun berikutnya 2019, 2020, 2021 akan bayar pajak lebih mahal. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada tax rate 30%. Jadi tax rate ini dikalikan dengan income. Dengan income tax kita di tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Terus di tahun 2018 kita total income tax-nya itu harus membayar 63.000. Di tahun 2019 kita membayar lebih mahal sebanyak 16.500. Di tahun 2020 kita membayar 18.000 lebih mahal. Di tahun 2021 nih kita membayar 22.500 lebih mahal. Sekarang kita ke bagian jurnalnya. Nah, gimana sih teman-teman jurnalnya? Jadi kan yang di kredit nih ada income taxes payable 63.000. Itu ada di kredit dan ada different tax liability itu 57.000. 57.000-nya dapat dari mana sih? Jadi 57.000-nya itu hasil dari penjumlahan yang yang lebih mahal tadi, yang tahun 2019, 2020, 2021 yang hasilnya tuh 16.500 ditambah 18.000 ditambah 22.500. Ketemulah 57.000. Itu berada di kredit. Kemudian di debitnya ini ada income tax expense sebesar 120.000. Jadi kalau misalnya tax expense di sini nih cuman untuk ngebalance doang, yang income tax payable ditambah dengan different tax liability. Oke teman-teman, kita lanjut ke deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Jadi perusahaan ini membayar pajak lebih besar pada periode sekarang karena adanya perbedaan temporer antara pencatatan akuntansi dan perpajakan. Hal ini nih terjadi karena menurut pajak ada beban yang belum boleh diakui sekarang, atau ada pendapatan yang harus diakui lebih cepat. Akibatnya nih laba kena pajak menjadi lebih besar, sehingga pajak yang dibayarkan saat ini juga menjadi lebih besar.
Namun, di masa depan perusahaan akan mendapatkan pengurangan pajak karena beban tersebut nih nantinya baru boleh diakui menurut pajak. Oleh sebab itu, perusahaan ini akan membayar pajak lebih kecil pada periode yang mendatang. Jadi, sederhananya nih kalau misalnya sekarang nih bayar pajaknya lebih besar, tetapi di tahun berikutnya atau di masa depan nih bayar pajaknya lebih kecil. Karena sistem seperti ini, perusahaan ini sama saja menabung manfaat pajak untuk masa depan. Maka kondisi ini disebut deferred tax asset atau pajak tangguhan, aset pajak tangguhan. Oke teman-teman, sekarang kita ke contoh soal deferred tax asset. Nah, jadi ini nih berbeda dengan liability tadi. Kalau tadi kan dipaksa menambah beban tahun berjalan. Kalau sekarang nih menambah seluruh penghasilan di tahun berjalan. Di sini contoh soalnya ada Columbia Corporation memiliki satu buah temporary difference pada akhir tahun 2018. Yang mana penghasilan tersebut nih harus diakui seluruhnya menurut pajak pada tahun berjalan. Padahal penghasilan tersebut nih akan dialokasikan mulai tahun depan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 50.000 di tahun 2019, 65.000 di tahun 2020, dan 40.000 di tahun 2021. Jadi kan karena penghasilannya harus dijumlahin semua nih di tahun 2018, maka penghasilan di tahun 2018 nih akan besar sekali, membuat laba kita semakin besar dan pajak juga menjadi besar. Nah, tapi kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2019, 2020, 2021, kita ini tidak perlu lagi menambah penghasilan ini karena semuanya sudah diakui sejak 2018. Sehingga untuk di tahun 2019, 2020, 2021, taxable income kita menjadi lebih kecil. Selanjutnya di sini, Columbia memiliki laba sebelum pajak 2018 sebesar 200.000 dan tarif pajak sebesar 34%. Setelah itu diasumsikan tidak ada different tax sebelumnya. Lalu hitunglah taxable income dan income tax payable untuk tahun 2018 dan buatlah jurnalnya. Oke teman-teman, jadi kita menggunakan cara tadi aja ya, membuat tabel lagi. Seperti ini kan Carnier tahun berjalannya nih di financial income-nya ada 200.000. Nah, ingat nih ada temporary deferred-nya ada di tahun 2019, 2020, 2021. Jadi penghasilan kita nih akan dikurang kalau menurut pajak. Semuanya nih harus diakui di tahun 2018. Nah, di tahun 2019 nih dikurang 50.000, di tahun 20 nih berkurang 65.000, di tahun 2021 nih berkurang 40.000. Karena semuanya akan ditambahkan di 2018 yaitu sebesar 155.000. Kemudian untuk melihat taxable income-nya ini nih 200.000 ditambah 155.000, maka hasilnya 355.000 dikalikan dengan tax rate yang tadi ada di soal sebesar 34 sehingga menghasilkan income tax 120.700. Sedangkan untuk di tahun 2019 income tax kita ini akan berkurang sebesar 17.000. Di tahun 2020 juga akan berkurang 22.100, di tahun 2021 juga berkurang sebesar 13.600. Nah, selanjutnya gimana sih cara ngejurnalnya? Jadi pertama di kredit nih ada income tax payable sebesar 120.700. Kemudian ada deferred tax asset sebesar 52.700. Ini dapat dari mana sih? Ini dapat dari yang 17.000 ditambah dengan 22.100 ditambah dengan 13.600. Kemudian ada income tax expense-nya sebesar 68.000. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan perbedaan permanen. Yang pertama, penghasilan dikenakan pajak final. Lalu biaya yang tidak boleh dikurangkan. Yang pertama ada biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukungnya. Jadi jika biaya entertainment tersebut tidak memiliki bukti pendukung, dia tetap harus kena gitu, tidak boleh dikurangkan.
lalu sumbangan yang kita lakukan atau kita berikan gitu. Dan ketiga, biaya yang tidak terikat untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan. Contohnya seperti denda gitu kurang lebih. Nah, lalu ada penghasilan bukan objek pajak. Yang pertama ada laba dari anak perusahaan. Jadi memang kalau anak perusahaan itu bukan objek pajak. Jadi memang semuanya masuk ke perusahaan induk atau perusahaan utama gitu. Lalu hibah atau dana yang diberikan secara cuma-cuma tanpa melakukan apapun, nah itu bukan suatu objek pajak. Lalu yang ketiga adalah penghasilan dari beberapa jenis surat hutang negara. Jadi ada beberapa surat hutang negara itu yang tidak termasuk objek pajak gitu. Jadi tidak kena pajak gitu, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke contoh soal gabungan. Jadi di contoh soal gabungan ini ada Havachi SPA reports pre-tax financial income of 80.000 euro for 2019. The following items cause taxable income to be different than pre-tax financial income. Jadi perusahaan Havachi ini memiliki laba sebelum pajak pada laporan keuangan itu sebesar 80.000 euro gitu pada tahun 2019. Namun pada saat menghitung pajak ada beberapa koreksi atau ada beberapa transaksi yang membuat laba kena pajaknya itu jadi berbeda. Yang pertama ada depreciation on the tax return is greater than depreciation on the income statement by 16.000 euro. Jadi penyusutan pajaknya lebih besar 16.000 gitu. Jadi karena perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara laporan keuangan dan juga perpajakan, jadi pada laporan pajak itu beban penyusutannya lebih besar 16.000 gitu. Karena beban lebih besar maka laba kena pajaknya jadi lebih sedikit, teman-teman. Gitulah. Nah, yang kedua itu ada rent collected on the tax return is greater than rent earned on the income statement by 27.000 euro gitu. Jadi perusahaan menerima uang sewa lebih dulu dan sudah diakui gitu di dalam pajak. Nah, tapi sebenarnya seluruhnya itu belum diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan. Nah, jadi dalam perpajakan pendapatan itu dianggapnya sudah diterima, sedangkan di dalam akuntansi sebagian masih dianggap pendapatan diterima di muka gitu, teman-teman. Makanya ini menjadi sebuah kesalahan lah gitu. Nah, di sini yang ketiga ada fines for politician appear as an expense of 11.000 euro on the income statement. Jadi denda dicatat sebagai beban di laporan keuangan, tetapi menurut aturan pajak denda tidak boleh menjadi pengurang pajak gitu. Nah, makanya ini terdapat sebuah kesalahan juga. Nah, Havachi tax rate is 30% for all years and the company expects to report taxable income in all future years. There are no different tax on the beginning of 2013. Jadi tax rate dari Havachi ini sebesar 30% untuk semua tahun gitu, teman-teman. Nah, ini kita bisa masuk langsung ke koreksinya atau perbedaannya. Yang pertama ada financial income dulu di laba akuntansi. Ini laba menurut laporan keuangannya itu sebesar 80.000 euro. Nah, ini masih sesuai dengan soal yang tadi. Itu soal yang pertama kan dia financial income-nya laba 80.000 untuk 2019. Lalu yang kedua ada perbedaan. Yang pertama ada di bagian excess tax depression itu sebesar 16.000 karena penyusutan pajaknya itu lebih besar, maka laba kena pajaknya itu harus dikurangi gitu. Jadi di sini 16.000-nya dihapus, masuk ke dalam different liability. Selanjutnya ada excess rent collect, jadi karena pendapatan sewa tadi. Jadi karena pendapatan sewa menurut pajaknya itu lebih besar, jadi mereka harus ditambah gitu dalam laporan keuangannya sebesar 27.000, dan ini menjadi berkurang di different asetnya. Lalu ada fines atau denda tadi. Karena denda tidak boleh menjadi pengurang pajak, maka dia harus ditambahkan gitu dalam sini.
Nah, ini masuk ke perhitungannya. Jadi taxable income-nya itu kan tadi 80.000 dikurang 16.000 ditambah 27.000 ditambah 11.000 itu menjadi 102.000 euro. Lalu dengan pajak sebesar 30% itu menjadi 30.600 euro. Nah, maka pajak yang harus dibayarkan adalah segitu, dibayar 30.600. Namun di sini ada different tax asset atau perbedaannya gitu, perbedaan pajaknya. Jadi dari selisih pendapatan sewa itu sebesar 27.000 dikali 30.000 itu sebesar 8.100. Nah, 8.100 ini tuh disebut sebagai aset pajak tangguhan karena perusahaan membayar pajak lebih besar sekarang dan akan mendapatkan pengurangannya di masa depan gitu. Lalu ada different tax liability. Jadi dari selisih penyusutan itu sebesar 16.000 tadi dikali 30.000 lalu sebesar 4.800 euro. Nah, ini tuh disebut dengan utang pajak tangguhan karena perusahaan membayar pajak lebih kecil sekarang tapi nanti akan membayarnya lebih besar lagi di depan gitu. Nah, jadi income tax atau beban pajaknya dan pajak ini 30.600 ditambah 4.800 dikurang 8.100. Jadi beban pajak pada laporan laba rugi sebesar 27.300. Ini mungkin teman-teman bisa lihat juga di layar. Income tax expense yang benar adalah 27.800. Lalu di jurnalnya ada income tax expense sebesar 27.300. Lalu different tax asset 8.100 pada deferred tax liability sebesar 4.000 yaitu dengan income tax payable sebesar 30.600 gitu teman-teman. Jadi ini adalah jurnal setelah perhitungan pajak.